Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, para sedulur sutresna budaya, khususnya para pandemen warisan budaya leluhur Pusaka. Berbahagia sekali hari ini saya bersama para tokoh-tokoh yang sangat membanggakan hati saya. Di antaranya adalah ada Kanjeng Pangeran Haryo Eko Yudi Prastowo. Beliau ini wayah dalem Susuhunan Pakubuwono ke-12, Rahayu Kanjeng. Dan di sebelah kanan saya ini ada Pak Budi selaku ahli pemangku dari Sanggar Gubuk Wayang Kota Mojokerto, dan kemudian saudara saya, sahabat saya, Pak Kaji Wulyono, sekretaris DKD Kota Mojokerto, akademisi, pemerhati budaya dan sebagainya, yang beliau ahli juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang warisan budaya leluhur Pusaka. Baik, para kadang sedaya sutresna budaya, ini saya akan berembuk dengan para ahli di bidang pusaka ini. Yang pertama kali saya akan nyuwun pirsa datang Kanjeng Pangeran Haryo Eko Yudi Prastowo ini, yang dimana beliau juga ngasto ageman. Nyuwun sewu Kanjeng, ini kula suwun kanthi sanget mohon izin untuk membabar pusaka ageman dalem apa saja ini ya yang ada, yang diasto ini apa ini. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, rahayu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan kita di sore hari ini dapat berkumpul untuk membabar dan mengenang warisan dari budaya leluhur kita yang adiluhur. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid bahwasanya Allah menurunkan besi, dan di dalam besi itu tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dan Allah menurunkan besi ini memang digunakan dan diperintahkan agar manusia yang sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memanfaatkannya. Leluhur kita ini sangat luar biasa. Ketika bangsa-bangsa barat kebingungan untuk melebur besi, leluhur kita di era masa sebelum kerajaan Singasari, ada kerajaan Jenggala, ada kerajaan Daha Kahuripan, dan bahkan kerajaan-kerajaan sebelumnya sudah mampu melebur besi, di mana besi ini titik leburnya di atas 1000 derajat Celcius. Teknologi apa di zaman itu? Sedangkan orang-orang barat saja ketika melakukan peleburan besi ini sangat kesulitan. Belum lagi harus melebur yang namanya titanium, yang namanya nikel, yang terkandung di dalam unsur-unsur meteorit. Di dalam juga terkandung unsur-unsur uranium dan plutonium. Harus di angka titik 15.000 derajat. Dengan teknologi apa di era zaman segitu? Nah, itulah yang perlu menjadi pemikiran kita sebagai manusia yang beriman dan beradab, bahwasanya Allah memberikan karunia kepada bangsa Indonesia, khususnya Nusantara di Pulau Jawa ini, nenek moyang yang sangat luar biasa. Keris ini yang saya pegang adalah keris di era pembuatannya di era kerajaan Singasari. Singasari seperti kita ketahui didirikan oleh raja yang bernama Rangga Rajasa Jayawardhana atau Ken Arok di sekitar tahun 1222. Keris-keris di era kerajaan Singasari ini bentuknya sangat sederhana. Material besinya terdiri dari sebagian besar ada besi pulosani, Intinya besi, ya betul. Jadi sifatnya besi ini auranya dingin, menyerap aura negatif,
Dan keris ini di era Singasari ini biasanya untuk keris tindih. Tindih ini berarti untuk mendamaikan energi-energi yang ada, gelombang-gelombang elektromagnetik yang terpancar dari unsur-unsur yang terkandung di dalam keris. Karena keris ini tidak terdiri dari satu logam saja. Keris ini menyatukan unsur antara langit dan unsur bumi. Jadi nenek moyang kita ini membuat pusaka ini dengan filosofi yang sangat tinggi, yang memaknai bagaimana hubungan ketuhanan antara makhluk dan khalik. Ya. Bagaimana menyatukan antara manunggaling kawula dan Gusti. Warangka pusaka manjing marangka, curiga manjing marangka. warangka. Nah, ini adalah keris yang dinamakan keris betok. Betok itu sanepan, tegese bejotok. Jadi selalu beruntung. Diharapkan anak cucu, diharapkan anak cucu yang memegang pusaka ini selalu mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Selalu hoki. Ya. Ini disebut the father of keris. Ya. Bapaknya keris. Jadi kalau kita punya pusaka keris lebih dari 10 sampai 100 ribu bahkan, wajib seorang kolektor ini memiliki betok. Keris jenis betok. Ya. Dibuat dengan sederhana, namun betok ini mengandung filosofi yang tinggi, yaitu tadi diharapkan anak cucu yang memegang pusaka ini mendapatkan sawab gaib dari empu itu atau doa, harapan. Jadi keris ini adalah isinya adalah doa dan harapan. Bukan isinya jin, gendruwo, setan dan sebagainya. Jangan salah kaprah. Itu hanya disosialisasikan atau dibuatlah sentimen negatif agar orang Jawa ini kehilangan jati diri, kehilangan rasa percaya diri, sugesti, sehingga dijadikanlah alat bahwa keris itu isinya setan, ada kodamnya jin dan sebagainya. Tidak ada, bukan kodam, bukan. Keris ini adalah simbolik harapan doa dari seorang empu, sama dengan simbolik dan doa seorang ibu, orang tua kepada anaknya untuk anaknya supaya sukses. Nah itulah kita perlu memaknai yang benar tentang apa yang namanya keris. Keris ini adalah warisan seni budaya. Dan pembeloan filosofi itu dilakukan oleh kolonial Belanda untuk memutus keyakinan bangsa Indonesia, Jawa terutama dengan Tuhannya. Betul. Jadi di era-era zaman ketika masa-masa konfrontasi kolonial terutama di era perjuangan Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Diponegoro atau Pangeran Diponegoro. Beliau adalah putra dari Hamengkubuwono III. Beliau adalah mursyid tarekat Satoria. Beliau terkenal dengan pahlawan Goa Selarong. Nah, santri-santrinya atau prajuritnya atau pasukannya itu sangat militan dan penuh sugesti ketika membawa namanya keris sebagai pusaka, sebagai harapan dan doa. Nah, disitulah maka dibuatlah sentimen negatif, dibuatlah isu bahwa keris itu isinya kodam, jin, gendruwo dan sebagainya gitu. Nah ini yang lucu kadang-kadang. Dan keris ini selalu dihubungkan dengan perdukunan, pertanian dan sebagainya. Betul. Itu memang untuk diperuntukkan jiwa-jiwa pemimpin, jiwa-jiwa seorang yang bijaksana, seorang yang pengayom. Keris teker itu kan bulat. Keris itu bijaksana. Jadi siapa yang memegang ini harus minta bijaksana. Seperti itu. Filosofinya begitu. Jadi keris satu ini bukan keris lurus, tapi leres. Leres itu supaya apa? Yang memegang pusaka ini tuh minta leres yang benar. Jadi seperti itu. Ini pesan filosofi yang sangat tinggi dari leluhur kita. Berpesan kepada anak cucunya supaya melaku nduk sing leres bener. Nah, leres itu pasti bener menurut ajaran syariat
agama masing-masing kan gitu. Iya. Iya. Manembah marang Gustimu. Nah, ini adalah simbol filosofi. Ini adalah keris betok, Oh. ya, Singosari. tangguh atau buatan Singosari. kerajaan Singosari. Baik, sedulur Poro Kadang, demikian tadi satu pusaka yang dibabar oleh Kanjeng Pangeran Arya Eka Yudi Prastowo. Ini beliau membabar pusaka betok Tangguh Singosari yang menurut hemat saya sangat istimewa. Tadi juga ada dialog dari Pak Budi juga seperti itu. Dan artinya pusaka itu leres bukan lurus dan sebagainya, filosofinya sangat banyak, artinya bisa membawa kita ke harkat yang positif dan lebih baik seperti itu. Itulah filosofi leluhur kita. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi itu semua. Terima kasih. Nanti ada sesi berikutnya. Rahayu.